hati, mari bangkit berdiri. Kita tinggikan Tuhan, sebab Dia memberikan setiap kita kemenangan. Haleluya. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya, Dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyajukan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satupun di dunia yang kan kekal tuh selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Dia berikan kemenangan. Serentak sorakan namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Kita bertepuk tangan sama-sama. Pujikan. Dunia bermegah, dunia bermegah atas harta dan menyajukan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal tuh selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Dan Dia berikan kemenangan. Serentakan kami bersorak namamu Tuhan.
Selamat malam, para pria sejati yang dapat diandalkan. Malam ini kita bertemu kembali di acara VMM Online bersama saya, Felix Ronald, dan perkenalkan juga pembicara VMM malam hari ini, yaitu seorang youth pastor, Pak Christopher Tapiheru. Pak Christopher, apa kabar Pak? Ya, puji Tuhan, baik Pak. Oke, Ya, ya kita sama-sama berdoa ya Pak, biar PSBB cepat berlalu. betul. Oke, baik Pak. Malam ini kita akan membahas tentang pit stop ya Pak. Mungkin Ya. para pria pastinya udah tahu pit stop itu berhubungan dengan dunia otomotif dan sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berkumpul kembali lewat acara VMM Online. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu ini, Pak Christopher, agar bisa menjadi berkat bagi para pria, dan biarlah setiap firman-Mu yang terus menguatkan para pria. Terima kasih Tuhan, pimpin acara VMM ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Kris, kita akan bahas sesuai tema The Pit Stop of Life. Nah, mungkin istilahnya dalam sebuah mobil balapan sedang berlangsung itu kita harus melakukan pit stop ya Pak ya. Hal ini dilakukan agar kecepatan dan performa mobil tetap pada posisi yang optimum. Perubahan dilakukan baik dalam mengganti ban, isi bensin, atau bahkan mengganti komponen mesin yang rusak. Ya. Walaupun untuk melakukan pit stop, pembalap harus rela kehilangan waktu atau disusul oleh lawan di belakangnya. Nah, apakah pit stop seberharga itukah? Walaupun konsekuensi pit stop membuat kehilangan waktu beberapa detik. Namun, performa mobil bisa tetap menjadi optimum, bahkan lebih baik sesudah balapan. Sebuah pit stop adalah waktu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang ada di depan kita. Nah, lalu bagaimana dengan hidup kita? Kapan pit stop harus kita ambil? Dan bagaimana cara kita melakukan pit stop yang benar? Apa yang harus diperlukan dalam pit stop supaya kehidupan kita bisa tetap maksimal, update, bahkan terus berkembang? Nah, sekarang mari kita dengarkan bersama-sama bahwa Pak Christopher Tapiheru akan membawakan tema tentang pit stop ini. Dan sebelumnya, jika ada pertanyaan, dapat dikirimkan melalui komentar di bawah atau hotline VMM di 0817 6259 20. Silakan Pak Christopher. Ya, baik Pak. Thank you. Shalom semuanya. Shalom Pak. Vibrant Man Ministry, semua pria-pria yang bisa diandalkan. Berbicara tentang pit stop, menarik satu tema yang diajukan kepada saya sebelum pandemi. Ya, menarik waktu itu teman-teman panitia sampai ke rumah ya dari Bandung ke Jakarta dan saya excited banget dan ternyata pandemi terjadi dan kita nggak bisa bertemu secara langsung, saya nggak bisa ke Bandung ya, dan nggak nyangka bahwa tema ini jadi satu persiapan bahwa ini yang kita butuhkan ya sebagai manusia dan specifically sebagai laki-laki. Tadi udah disebutin kenapa dibutuhkan pit stop ya. Ada slide saya boleh dimunculin, saya udah siapin beberapa bagian dari ayat firman Tuhan tentunya yang utama, karena itu yang paling pengen kita tahu apa yang kita alami akhir-akhir ini bisa dikatakan seperti pit stop yang dikondisikan oleh Tuhan karena kita yang membutuhkannya. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, ini dia yang terjadi biasanya dilakukan. Kenapa pit stop dipilih untuk dilakukan? Ya, it's a pause for refueling. Tadi udah dikatakan isi bensin. Ya, ganti ban yang baru. Ada perbaikan-perbaikan, dibutuh perbaikan di mesin biasanya atau di hal-hal yang lain. Penyesuaian secara mekanis, dan ada kadang bahkan penggantian drivernya, yang nyetirnya, atau kadang juga bisa jadi kayak hukuman ya, dan kombinasi di antara semuanya. Jadi ada yang pembalap yang kena hukuman, jadi kena penalti, jadinya mesti di pit stop. Ya, saya nggak tahu bentuknya kayak gimana. Seperti COVID-19 ini saya percaya bukan sebagai hukuman. Ya, tapi sebagai benar-benar seperti apa ya dibilangnya kayak wake up call, sebuah panggilan untuk bangun dan bangkit kepada kenyataan ini bahwa kita membutuhkan istirahat. Sebagai manusia kita butuh pit stop
Ya, kita butuh istirahat. Secara kehidupan manusia, pit stop kapan dibutuhkannya? Paling nggak kita mencatat itu seminggu sekali. Ya, minimal seminggu sekali. Slide berikutnya boleh dilihat di Kejadian 2 ayat 2-3 berbicara tentang rest. Hari ini kita akan bicara tentang rest. Karena pit stop yang dibutuhkan adalah kalau secara manusia kita butuh istirahat. Ya, dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan membutuhkan istirahat? Apakah dia pernah lelah? Pertanyaannya enggak. Jawabannya pasti enggak. Ya. Tapi siapa yang membutuhkannya? Anda dan saya. Terus kalau Tuhan nggak pernah capek, kenapa dia memilih untuk mengambil waktu istirahat di hari ketujuh tersebut? Gini, dia menyadari bahwa dia bukan cuma pencipta dan kita ciptaannya, tapi dia ayah, dia bapa, dan dia bapa yang punya anak-anak. Kita manusia bukan hanya ciptaan Tuhan, tapi juga anak-anaknya. So, anak sering gagal taat, ini peraturan yang dibuat habis dijadiin salah satu hukum Taurat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ya, manusia sering gagal taat, anak sering gagal taat, tapi jarang gagal niru. Jadi sebelum dia memerintahkan, sebelum itu jadi hukum Taurat, jadi peraturan yang wajib, itu pertama diteladankan dulu. Dia mencontohkan. Dia mengambil waktu istirahat agar kita beristirahat. Karena yang membutuhkannya sebenarnya itu kita. Ya, we need the pit stop. Kita yang butuh istirahat, Tuhan nggak perlu. Tapi karena dia ayah dan kita anak-anaknya, dia tahu kita akan mencontoh dia. Dia memutuskan untuk melakukan itu. Ya, jadi secara normal manusia, mestinya pit stop paling nggak kita rest seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Cuman berbicara tentang pekerjaan. Tadi ayatnya muncul. Ya, pekerjaan. Boleh slide berikutnya, ada kata yang menarik. Bahasa Ibrani dari work, ternyata avoda. Yang kata ibadah justru berasal juga dari sini. Ada yang menyebut sebagai aboda, worship. Ya, tapi mainly avoda, it's work, artinya bekerja. Ya, di Keluaran 20 ayat 8 ketika apa yang Tuhan lakukan tadi untuk rest, beristirahat, dijadikan hukum Taurat di sini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ya, sebagai pria sejati, kita tahu salah satu minuman suplemen pria di Indonesia cukup terkenal, punya tagline dulu, laki kerja, yaitu udah nggak usah diperdebatkan lagi. Tapi kita hidup di era yang paling aneh dari dulu, laki-laki paling jago bikin nyari alasan untuk apapun kebodohan dan kesalahan yang dia perbuat dan dia putuskan lakukan, ideologinya dipaksakan. Laki-laki punya kemampuan itu dan berpikir karena dia kepala, dia otoritas, dia bebas ngapain aja. Ya, 6 hari lamanya harus engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ya, work is worship. Makanya dari kata avodah tadi, kata ibadah muncul. Ya, coba ayat berikutnya, ada ayat yang cukup straightforward. Saya terlibat perdebatan sepanjang jadi pendeta dari 2015. Saya terlibat banyak perdebatan dengan para laki-laki yang menolak untuk bekerja dengan alasan apapun. Yang mau jadi bapak rumah tangga katanya. Saya juga nggak ngerti. Ya, tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya. Ia lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Lebih parah dari orang yang tidak beriman. Saya selalu pakai ayat ini untuk mengingatkan bahwa kerja itu kutukan laki-laki. Ya, kita yang dikutuk untuk kerja. Ya, pada akhirnya bukan masalah perempuan boleh bekerja apa enggak, tapi laki-laki yang harus bekerja. Karena ketika tangan kita tidak dipakai untuk melakukan yang benar, tangan ini akan dipakai untuk melakukan hal-hal lain yang tidak benar. Ya, mayoritas yang saya konseling di dalam sebuah hubungan pernikahan misalnya, laki-lakinya biasanya kalau udah tukang pukul, dia sering mukul istrinya, saya langsung tebak, pasti lo nganggur. Ya, 99,9% benar. Karena tangan yang mestinya dipakai untuk bekerja sampai kelelahan, punya cukup banyak energi untuk pukul istrinya. Ternyata istrinya yang bekerja keras, istrinya jadi tulang punggung, sehingga laki-lakinya jadi tulang lunak. Presto, tulang lunak artinya banyak alasan. Dia bilang, saya ini sarjana, saya harusnya dapat kerjaan yang lebih baik. Saya bilang mendingan, saya bilang selalu mendingan anjing pudel daripada singa yang mati. Saya bilang, buat apa itu gelar tinggi-tinggi kalau malas kerja.
Ya, orang yang nggak kerja nggak layak makan, kata firman Tuhan. Dan di sini dibilang laki-laki yang tidak bekerja lebih parah dari orang yang tidak beriman. Ya, kata avoda, sekali lagi work, means juga worship. Ada slide berikutnya yang sangat bagus. Seorang hamba Tuhan, salah satu yang saya kagum, namanya John Piper, hampir ke Jakarta, cuma gara-gara pandemi ini nggak jadi. Ya, beliau udah opa-opa, salah satu opa saya di dunia maya, saya bilang ya. Karena saya nggak sekolah Alkitab, saya orang sekuler. Ya, background saya benar-benar sekuler, saya nggak sekolah Alkitab sama sekali. Dan ini salah satu orang yang Tuhan pakai, hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk sedikit banyak jadi mentor saya secara online. Ya, namanya Pastor John Piper menulis, Christians do not just go to work. Orang Kristen bukan hanya pergi bekerja. They go to work with God. Mereka pergi bekerja bersama dengan Tuhan. They do not just do a job. Mereka bukan hanya mengerjakan sebuah pekerjaan berdasarkan profesi. They do their job with God. Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ini sangat menarik, makanya kata avoda tadi bisa arti utamanya adalah work, tapi juga bisa dipakai sebagai worship. Nah, kita harus menyadari bahwa ketika kita bekerja, bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya kutukan yang harus kita jalankan, tapi ini sebuah penyembahan kepada Tuhan. Ya, penyembahan bukan cuma 2 lagu sedih, di total 5 lagu praise and worship, 3 lagu senang, 2 lagu sedih. Ya, penyembahan bukan cuma 2 jam di hari Minggu di gereja. 6 bulan terakhir kita nggak gereja. Ya, karena akhirnya bisa dari rumah katanya. Penyembahan bukan itu. Penyembahan seluruh apapun yang kita kerjakan, hendaknya kita kerjakan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ya, dan quotes tadi, kutipan tadi jadi sangat powerful. Kita pergi bekerja bersama dengan Tuhan. Kita mengerjakan pekerjaan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di situ. Mungkin bos kita nggak hargain kita, mungkin istri kita bahkan kali-kali keluarga kita juga nggak ngelihat sekeras apa kita bekerja, tapi kita tahu Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur dan Dia tidak pernah berhutang. Ya. Lalu bicara tentang pit stop, bicara tentang rest, kita mesti menyadari tanggung jawab kita untuk bekerja. Hanya dengan demikian kita bisa menghargai istirahat. Orang yang nggak kecapean kerja, nggak terlalu mensyukuri istirahat. Kalau saya selalu bilang kayak gitu. Ya, orang yang nggak kecapean kerja, nggak terlalu menghargai istirahat. Istirahat bukan sesuatu yang dia rindukan, karena dia nggak capek bekerja. Tapi orang-orang yang bertanggung jawab sepenuhnya sebagai laki-laki yang sejati, saya selalu bilang kayak gitu. Ya, sebagai laki-laki yang Tuhan maksudkan. Ya, kita primary breadwinner. Kita pencari nafkah utama dari keluarga kita. Ya, kita harusnya selalu pergi tertidur atau istirahat dengan keadaan kelelahan. Ya, seperti Adam. Ya, dia setelah bertanggung jawab, dia kelelahan, dia tidur, dan ketika waktu tidur Tuhan bikin jodoh buat dia. Dibuat jodohnya. Diambil dari sisinya tulang rusuk yang diambil dibentuk satu wanita. Ya, emang kita dirancang untuk bekerja, dan di dalam kelelahan kita beristirahat, dan ketika beristirahat Tuhan melakukan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Yang berikutnya yang kita akan pelajari tentunya hari ini bicara tentang rest. Kata berikutnya setelah avoda adalah sabat. Sabat artinya rest. Sabat means rest. Slide-nya boleh dimunculin. Di ayat lanjutan dari Keluaran 20 tadi, Keluaran 20 ayat 9 kita lanjutin, tetapi hari ke-7 setelah dikatakan 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Ya, tetapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Ya, ayat selanjutnya saya langsung loncat ke bagian esensinya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Boleh slide sebelumnya, sorry. Ya, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Ya, sabat means rest. Tapi gini, kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kita harus sepertinya dikondisikan secara global, ada yang namanya global pit stop, tempat perhentian atau sabat secara bersama-sama. Dan ini satu dunia. Ya, Tuhan sepertinya sedang menegur kita semua untuk mengambil istirahat yang dibutuhkan untuk memulihkan semua, ya, segala aspek dalam hidup kita, segala aspek di tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, bahkan sampai level tertentu. Ya, kenapa mesti diambil ini? Kenapa? Karena kalau bicara tentang istirahat, orang selalu ingatnya bukan istirahat secara yang kudus, tapi namanya liburan, ya, holiday.
Atau lebih tepatnya saya kurang suka disebut holiday. Karena artinya means sebenarnya vacation. Jalan-jalan. Tapi sekali lagi, saat ini nggak bisa. Nggak bisa ada yang jalan-jalan, nggak bisa ada yang ngapa-ngapain. Nggak bisa kita melakukan seperti yang sabat menurut kita. Pit stop menurut kita. Karena ini paham dunia yang kita tahu. Coba slide berikutnya. Kita tahu paham ini. Dan secara psikologis, manusia menyadari. Secara psikologis, ya bukan secara rohani, manusia menyadari bahwa kalau kita bekerja keras, kita harus ada namanya rekreasinya. So, akhirnya, sepanjang sejarah ini yang terbentuk. Ini yang jadi mindsetnya work hard, party harder. Jadi bukannya istirahat, bukan work hard, tapi habis itu rest. Ya, ambil pit stop. Dengan sengaja ngambil waktu itu, tapi malah work hard dan party harder. Jadi akhirnya orang bukan beristirahat, malah liburan. Dan di situ juga akhirnya sama aja, yang disenangkan apa, dagingnya juga, dan berpikir that's a balanced life, itu kehidupan yang seimbang. Ya, akhirnya manusia tetap nggak menyadari rest itu holy, makanya disebutnya holiday. Ya dong, hari yang khusus untuk Tuhan dikhususkan. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, di hari ke-7 engkau harus beristirahat, dan hari itu khusus untuk Tuhan. Holy, set apart dari 6 days yang tadi. Ini hari ini khusus buat Tuhan. Jadi mana engkau beristirahat bukan hanya secara fisikal, tapi juga secara rohani. Engkau benar-benar connect dan akhirnya melihat semua hidupmu, dan engkau pakai satu hari itu benar-benar untuk bersyukur. Karena gini, saya percaya segala sesuatu yang hanya habis dipakai, nggak sempat disyukuri. Saya ulang, segala sesuatu yang habis dipakai tidak akan sempat disyukuri. Kita harus punya waktu. Ya, kita harus punya pit stop di mana kita mensyukuri. Dan di hari Sabat itulah. Ya, di hari Sabat itulah kita berhenti sejenak dan melihat seluruh kehidupan kita menikmati keluarga kita, menikmati anak-anak kita, dan semua yang Tuhan percayakan sama kita. Dan di situ kita mensyukuri satu-satu. Kita akan lihat bahwa gila Tuhan, this is too much. I'm blessed beyond measure. Ini terlalu apa ya? Too good to be true. Tuhan, Engkau terlalu memberkati saya, Engkau terlalu baik. Dan saya percaya berkat yang disyukuri akan mengerjakan bagi jiwa kita. Bukan cuma mengisi secara keinginan daging kita, memuaskan semua keinginan daging, tapi juga mengisi kekosongan di jiwa kita. Berkat yang disyukuri dan di dalam keadaan rest, ketika kita dengan sengaja mengambil waktu untuk beristirahat. Ya, bahkan dari liburan kita. Ya, sekarang nggak bisa liburan lagi. Ya, sekali lagi COVID-19 ini digambarkan pertama kali ketika beberapa bulan pertama setelah menjangkit seluruh dunia. Ya, secara ekosistem alam semesta ini bekerja dengan lebih baik. Ya, karena nggak banyak polusi, nggak banyak yang mengkotori, dan nggak banyak yang mondar-mandir, nggak banyak manusia, nggak banyak melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi. Karena semuanya seolah shutdown. Ada satu slide yang bagus banget. Saya ngambil satu gambar ini, saya taruh di slide saya. Dia bilang kayak gini, bagi orang yang berpikir, saya udah kerja banyak, sekarang saatnya liburan, ya saatnya vacation, the world is temporarily closed. Dia bilang, dunia ini lagi untuk sementara tutup dulu, katanya. Ya, dan sepertinya, ya COVID-19 ini kayak seperti si pandemi ini dipakai oleh Tuhan untuk benar-benar menyadarkan manusia betapa mereka sangat membutuhkan rest. Selama apa ya? Selama yang dibutuhkan. Karena saya bilangnya separah penyakitnya, segitu besar pula tindakan yang harus dilakukan. Seberapa parah penyakitnya, ya seberapa besar operasinya akan sesuai. Ya, kalau kita punya kesalahpahaman kita sangat mendasar dan sangat parah, Tuhan harus membuat sesuatu seperti tindakan operasi yang besar. Dan saya yakin COVID-19 ini sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan seluruh dunia. Bukan cuma anak-anak Tuhan, tapi seluruh dunia. Tapi akhirnya kita tahu bahwa Tuhan akhirnya mengingatkan kita bahwa Yesus mati untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita diingatkan bahwa Tuhan sayang semua. Maka Tuhan selalu menyadarkan semua anak-anaknya di seluruh dunia, apapun agamanya. You need rest. Kamu butuh istirahat. Karena this is becoming a deadly cycle. Work hard and party harder thing. You don't need vacation. You need rest. You need a holiday. You need hari di mana engkau merenungkan kembali. Makanya saya suka banget apa yang nilai-nilai VMM bagikan. Karena ini buat saya, ini yang menjadikan kita laki-laki sejati. Laki-laki yang bisa diandalkan.
Saya akan tutup dengan nilai-nilai dari VMM sendiri. Boleh slide-nya dimunculin? Karena ini yang terjadi. Di dalam pit stop ketika when we take a rest, ketika Tuhan mengkondisikan kita bahkan lewat pandemi ini untuk beristirahat sejenak, untuk ambil pit stop. Ya, walaupun kita nggak mau sebenarnya, kita lagi berpacu dalam kehidupan ini untuk mendapatkan segalanya, untuk memperoleh seluruh dunia, dan somehow kehilangan jiwa kita. Tapi Tuhan pengen kita ambil ini, kita dikondisikan, akhirnya kita mulai melihat di dalam keadaan seperti ini, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Ya, kita mulai lihat lagi komitmen kita kepada Tuhan, kita mulai merenungkan kembali. Ya, seperti tadi, bannya mungkin diganti, ya mesinnya mungkin dibenerin, bensinnya diisi, dan ini yang terjadi. Ya, secara bukan hanya rohani, tapi juga jasmani. Ya, ingat kita tubuh, jiwa, dan roh. Ada orang yang bilang cuma tubuh dan roh aja. Ya, pokoknya tubuh, kita tahu kita juga punya jiwa. Ya, komitmen kepada Tuhan yang pertama yang harus kita renungkan kembali. Apakah kita bekerja masih dengan mental bersyukur, atau udah mental kerja keras sebagai kuda? Kita udah diperbudak oleh pekerjaan kita sendiri. Ya, apakah kita masih berkomitmen kepada kekudusan, atau kita mulai udah kegiring kepada dunia ini karena katanya kalau nggak gila nggak kebagian. Katanya begitu soalnya. Tapi itu kan katanya. Kita bisa kok tetap jujur, dan Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, walaupun dunia ini menggiring kita kepada pola mereka untuk tidak jujur, anak-anak Tuhan harus kembali pada komitmen tentang kekudusan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita masih jujur dalam berbisnis, dalam melakukan pekerjaan kita? Ya. Berikutnya kita mulai melihat dalam keadaan seperti ini, in our rest, dalam pit stop ini kita mulai kembali reconsider, kembali merenungkan komitmen kita kepada integritas Kristiani. Apakah ada perbedaan antara kita sebagai orang Kristen dan mereka yang tidak percaya kepada Kristus? Atau jangan-jangan sama aja? Atau jangan-jangan kita juga cuma hanya sebagai sesama orang yang beragama, cuma beda agamanya? Integritas Kristiani bicara tentang untuk siapa kita melakukan semua yang kita lakukan. Untuk siapa? Ya, bukan hanya dengan nilai-nilai Alkitabiah, tapi harus untuk Kristus. Karena semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi pit stop itu kita merenungkan. Jadi pit stop of life kita merenungkan ini. Berikutnya komitmen kita kepada keluarga. Ya, belakangan di dalam 6 bulan ini yang menyedihkan adalah banyak berita tentang katanya ngantri orang mau cerai katanya. Wow. Kenapa? Karena tiap hari ketemu di rumah. Loh, bukannya bagus ya? Dulu zaman pacaran bukan berharap tiap hari bisa ketemu ya? Cuma bolehnya seminggu sekali. Tapi kenapa sekarang dikondisikan untuk tiap hari bertemu malah nggak tahu mau ngapain? Jangan-jangan hubungannya selama ini komitmen kepada keluarganya juga nggak ada. Jangan-jangan selama ini kita udah bergeser dari bekerja demi keluarga kita, akhirnya menganggap pekerjaan itu udah jadi sesuatu yang menjadi kebanggaan kita, menjadi sesuatu yang kayak melekat sama kita. Jadi ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita berasa tidak berharga, kita berasa tidak punya otoritas, kita berasa kayaknya nggak layak untuk dihormati, dan kita akhirnya jadi orang pribadi yang keras, yang marah-marah terus karena nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya semua yang kita mulai berantakan, ya, yang kita udah bangun berantakan semua, dan akhirnya kita menyadari justru di pit stop of life ini kita menyadari bahwa yang kita miliki di kehidupan ini pada akhirnya, ya, ketika rekan bisnis mulai mundur satu-satu karena bisnisnya berantakan, ya, yang kita anggap partner, mitra bisnis kita akhirnya meninggalkan kita, akhirnya kita end up with who? Our family. Kita pulang ke rumah dan bertemu dengan istri kita dan anak-anak kita, dan akhirnya menyadari mereka inilah support system saya. Kenapa bisa-bisanya saya mengabaikan mereka untuk mengejar segala sesuatu yang tadinya saya lakukan untuk mereka, tapi kok bisa saya abaikan mereka untuk mengejar semua itu? Ya, dan Tuhan yang paling tahu kita yang membutuhkan. Ya, sekali lagi, seperti hari Sabat, seperti hari ke-7 untuk beristirahat, 6 hari bekerja. Bukan Tuhan yang memerlukannya, tapi kita yang memerlukannya. Dan sama, saya percaya pit stop of life dibutuhkan untuk membawa kita kembali mengejar ketertinggalan kita. Family wise berkaitan dengan keluarga. Ya, komitmen kepada keluarga. Dan berikutnya komitmen kepada gereja. Diuji, kenapa? Kita nggak bisa seminggu sekali lagi datang ke satu bangunan di mana kita bisa melakukan pencitraan. Ya, pura-pura kudus di hari Minggu sebagai majelis, ya kan, manusia jelmaan iblis. Enggak deh, di sini nggak ada. Ya, sebagai pejabat, sebagai hambanya. Ya kan, padahal sekali lagi mungkin amit-amit kalau ada yang melakukan ini, bahwa gereja seminggu sekali jadi ajang pencitraan, di mana beberapa bahkan menganggap
gereja itu kayak tempat cuci uang. Uangnya dari bisnis yang haram, tapi dibantu gereja, nyumbang gereja, duitnya jadi halal somehow. Ya sekali lagi, di momen seperti ini, di Pit Stop of Life, kita diingatkan kembali komitmen kepada gereja, di mana kita nggak bisa bergereja. Ya, kita nggak bisa ke gereja, tapi tetap mesti bergereja. Gimana caranya? Kita nggak bisa ketemu satu sama lain, tapi tetap punya komitmen antara satu sama lain, menyadari bahwa ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus secara keseluruhan, kita beda-beda anggotanya, tapi kita harus bersatu, terconnect, ya, karena kita punya satu kepala. Di momen seperti ini justru, di mana kita nggak bisa menikmati ademnya AC gereja, enaknya musik, ya, semua fasilitas yang parkirannya lah, apanya lah, kita nggak bisa menikmati itu semua, cuma bisa lihat lewat layar, ya. Tapi kita akhirnya dibawa untuk merenungkan kembali bahwa pada akhirnya gereja itu bukan bangunannya maupun organisasinya, kita gereja, Anda dan saya itu gereja. Dan di Pit Stop of Life, di pandemi ini, kita diingatkan komitmen kita kepada tubuh Kristus. Ya, secara menyeluruh. Bisa beda-beda aliran, beda-beda denominasi. Ya, beda-beda gereja, beda-beda selera. Tapi pada akhirnya semuanya dipersatukan, semuanya harus menyadari bahwa kita ini semuanya mencari jiwa untuk Kristus. Kita dalam tujuan yang sama. Kita dalam kalau bisa dibilang walaupun perahunya berbeda, ada yang kapal, ada yang perahu, ada yang skoci, kita di tengah badai yang sama. Ya, semua gereja mengalami sulitnya ini. Ya, semua kelimpungan, gimana caranya kita bayar sewanya gimana, ya operasionalnya gimana nih, nggak pernah dipakai. Akhirnya beberapa kehilangan bangunannya, tapi puji Tuhan, gerejanya nggak bubar. Karena gereja sekali lagi bukan bangunan maupun organisasi, tapi orang-orangnya. Ya, saya bersyukur. Bahkan gereja kecil saya dengan berani bilang, istilahnya Pak Gembala bilang dengan berani, kalau if we need to lose the building, we will lose the building. Kita nggak akan segan kehilangan bangunannya, tapi kita nggak akan pernah bubar. This is a family of God. Ini keluarga Tuhan. Ya, keluarga Kristus. Kita akan selalu saling menopang. And that's amazing. In this Pit Stop of Life, kita merenungkan komitmen kita pada gereja Tuhan. Yang berikutnya, komitmen kepada saudara seiman. Ya, di mana seringkali kita saya ketemukan di lapangan adalah suatu kenyataan yang aneh bin ajaib bahwa orang Kristen lebih suka bantuin orang yang tidak seagama, bukan saudara seiman. Kenapa? Karena kalau saudara seiman katanya suka rese. Suka nggak tahu diri katanya. Ya. Tapi aneh, tapi nyata. Itu yang terjadi. Somehow kayaknya kita menolak untuk membantu saudara seiman kita sendiri, tapi sibuk membantu yang lain, yang bahwa saya nasionalis loh, saya Pancasilais loh. Saya begini, saya begitu. Ini pada akhirnya di Pit Stop ini pun kita akhirnya menyadari siapa lagi yang bisa bantuin sesama saudara seiman kita kalau bukan kita. Siapa lagi? Ya kalau bukan gereja dalam tanda kutip yang kasih makan anggota-anggota jemaatnya, siapa lagi yang kasih makan anggota jemaatnya? Ini komitmen kita kepada saudara seiman. Saudara seiman, karena seringkali emang begitu. Ya lebih sakit ketika kita dikecewakan sama orang terdekat. Lebih sakit, makanya kita cenderung, udahlah, kita bantuin yang lain aja. Yang penting kan hubungan kita sama Tuhan. Oh enggak. Mereka jadi saudara seiman kita untuk tujuan yang ilahi. Besi, menajamkan besi. Manusia, menajamkan sesamanya. Dan yang terakhir, jadi in this Pit Stop of Life, kita kembali merenungkan, apa tujuan hidup saya? Masihkah melakukan yang Kristus perintahkan, atau saya sibuk melakukan hal yang lain? Berpikir nanti di hari terakhir saya bisa menagih janji Tuhan. Bukankah saya sudah mengusir setan demi namamu? Bernubuat demi namamu? Menyembuhkan banyak orang sakit buat mujizat demi namamu juga. Bukankah saya udah gini, saya udah gitu demi namamu. Dan Tuhan bilang, pergilah hai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak melakukan yang Bapa kehendaki. Apa yang Bapa kehendaki? Yang Yesus suruh sebelum Yesus naik ke sorga. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan bahkan di momen seperti ini pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada satu karya seni yang cukup kontroversial di belakang saya. Ada gambar Tuhan Yesus pakai masker. Ya, orang bertanya, yang lukis sebenarnya maksudnya bukan itu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya diingatkan langsung, pertama kali saya lihat lukisan ini, saya langsung diingatkan kepada satu ayat di kitab Ibrani yang berkata seperti ini. Imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya sebaliknya,
Di dalam berbagai hal dia dicobai seperti kita, tapi bedanya dia tidak berbuat dosa. Dan saya selalu melihat gambar ini, walaupun yang bikin bukan nulis tentang itu, yang bikin malah maksudnya dia bilang bahwa Yesus nggak perlu pakai masker. Ya, maklum di salah satu daerah di Indonesia cukup berantakan gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain. Fokusnya di pariwisata, dan pariwisata shutdown, dan di situ paling aktif, dan teman saya tinggal di sana yang gambar ini. Ya di sana kayaknya agak-agak anti pakai masker. Ya teman saya juga ada yang anti pakai masker di Jakarta juga, dan akhirnya lagi di rumah sakit sekarang. Ya, karena dia kena. Dan pada akhirnya gini, ini bukan tentang, walaupun dia tulis gambar ini tentang Yesus nggak perlu pakai masker. Ya, tapi di sini justru saya suka banget, artinya di tengah penderitaan kita, dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita di penderitaan kita. Dia justru beserta dengan kita. Kan itu janjinya. Kalau kita melakukan amanat agung yang dia perintahkan, dia melakukan bagiannya, yaitu dia menepati janjinya, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya, di tengah pit stop of life, jangan pernah lupa itu. Ya, izinkan saya membacakan, ada beberapa ayat yang indah. Ya, saya nggak masukin di slide. Izinkan saya membacakannya secara perlahan bagi Anda, dan berharap Anda menyimaknya. Di Yesaya 63 ayat 14. Yesaya 63 ayat 14. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini untuk anak-anak Tuhan zaman now. Ya, karena bahasa lebih mudah dimengerti. Dikatakan seperti ini. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. New King James Version tulis, The Spirit of the Lord causes him to rest. Seperti ternak digiring untuk merumput di padang. Begitulah ia membimbing umatnya supaya namanya diagungkan. Sekali lagi, Roh Kudus yang membawa kita kepada pit stop of life. Rasanya mungkin seperti Roh Kudus membawa Kristus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, right? Di tengah pandemi ini itu yang kita rasa. Tapi sekali lagi, we need this. We need this. Kita yang membutuhkan ini. Dan Tuhan nggak pernah salah. Ya, Roh Kudus mungkin membawa kita seperti ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Bukan Tuhan yang mencobai kita. Ya, tapi iblis yang mencobai kita. Tapi Roh Kudus membawa kita kepada tempat perhentian. Ya, in this pit stop of life, kita kembali diberesin. Kalau pakai bahasa bengkel tuh dibenerin semuanya, diatur, diberesin, semuanya diulang lagi kayak di reset lagi kembali kepada kesadaran yang sebenarnya bahwa 6 hari lamanya kita harus bekerja, tapi di 1 hari kita khususkan untuk Tuhan. Roh Kudus yang bawa kita kepada perhentian. Kenapa? Makanya disebutnya apa? Holiday. Because rest is holy. Bukan hanya bekerja yang adalah ibadah, tapi istirahat juga kudus. Sekali lagi, makanya disebutnya holiday. Dan mudah-mudahan yang aku bagi ini bisa sederhana dan bisa menghibur kita khususnya. Jadi tengah semua ini kita akan berpikir, apaan istirahat gimana? Saya justru malah makin bingung. Ya, semuanya nggak jalan, bisnis saya berantakan semua. Saya mesti ulang dari awal, mesti tanya lagi, Tuhan, saya mesti bikin apa nih di tengah kayak gini? Tapi saudara, bukankah itu saat-saat yang indah? Coba kita mundur sedikit di awal-awal kita bikin bisnis kita dulu. Ketika kita lagi mulai merintis dan merangkak bersama Tuhan. Ketika kita berdoa hampir setiap saat. Apapun keputusan yang kita ambil, kita berdoa Tuhan. Kita doa pakai puasa lagi. Tuhan, mudah-mudahan ini yang Tuhan mau. Tuhan, biar ini jadi benih, biar ini yang saya tabur, cuman segini yang saya punya. Bukankah itu momen-momen terdekat kita dengan Tuhan? Dan apakah yang salah ketika Tuhan mengizinkan kita untuk memulai kembali bersama dengan Dia? Karena setelah pit stop itu yang dirasakan. Setelah mengambil pit stop, mobil balap juga kayak gitu. Bannya baru lagi. Ya, mesinnya bahkan ada diganti baru dengan cepatnya. Ya, rasanya kayak mulai lagi dari awal, tapi kemungkinan terbesar dan udah pasti. Ya, kalau timnya benar-benar dengan strategi yang benar, justru dia yang akan melewati nanti. Karena ujung-ujungnya lawan yang mungkin beberapa detik, bahkan menit di depan berlari, dia akan pasti mesti ambil pit stop juga. Sooner or later. Dan ketika diambil pit stop, akhirnya diambil sama yang memutuskan untuk ambil pit stop lebih awal. Dan sekali lagi, timing Tuhan nggak pernah salah. Dan apapun yang diizinkan terjadi demi kebaikan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. God bless you. Thank you. Oke, thank you Pak Kris. Ya. Tadi kata-katanya bagus ya. You don't need vacation, you need rest.
Cuman mungkin buat saya sendiri juga kadang nggak sadar ya Pak, kalau hari Sabat itu identiknya ya tadi main, tapi mungkin hubungan kita sama yang di atas malah nggak terlalu kita fokusin ya. Hmm. Kita lebih merasa kayaknya quality time dengan keluarga, Ya. atau istilahnya mungkin rehat sejenak, tapi tanpa sadar sebenarnya restnya itu yang mungkin harus yang kita lakukan ya Pak ya. Betul, betul. Seringkali terabaikan, bahkan ya sama. Maksudnya apalagi pendeta ya Pak. Iya, Pendeta tuh kan somehow kayak jadi profesinya gitu loh. Khotbah, ngapain gitu. Akhirnya ketika liburan, jadi liburan tadi, iya, bukannya jadi holiday tapi jadi vacation. iya betul. Mestinya di tengah vacation pun harusnya kita tetap membawa istri dan anak-anak kita untuk merenungkan. Ya kita bisa nikmatin ini karena Tuhan itu baik. Tetap ada harus wejangan-wejangan rohaninya Pak. Kalau menurut saya pribadi ya, jangan Iya, sampai lupa banget nih tentang kayak wah gila-gila aneh kok kita liburan nggak. Tetap mesti diingatkan terus Tuhan yang berkatin kita, Tuhan ini semua gara-gara Tuhan dan kita semua iya bisa betul. kayak gini. Kita kata-kata itu yang mesti terus direnungkan. Pada hari Sabat teman-teman Yahudi juga yang boleh dilakukan hanya beristirahat dan merenungkan firman Tuhan sebenarnya. Itu Pak. Oke, oke. Baik Pak, ini kebetulan juga ada beberapa pertanyaan Ya. yang sudah masuk. Nah, mungkin kita bahas ya Pak ya. Ini ada pertanyaan. Kita sebagai seorang pria perlu bekerja keras. Dan kenapa harus istirahat kalau sementara kebutuhan hidup pun belum terpenuhi? Nah, bagaimana menurut Bapak? Mungkin nggak semua ada yang sistem kerjanya 8 jam bahkan mungkin lebih Pak. Gitu. Ya. Buat saya tetap badan kita punya batas. Pada akhirnya kalau kita sakit, biayanya lebih gede daripada kalau kita tetap sehat. Ya, Ya, pada akhirnya kita mesti dengan berani memutuskan untuk nggak diperbudak. Di Perjanjian Lama, ketika Musa meminta untuk Firaun membebaskan bangsa Israel, kan nggak diizinin tuh. Karena kan itu sebenarnya Firaunnya kan teman tumbuh besarnya Musa sebenarnya, udah kayak saudara tirinya sendiri. Dan dia bilang, oh ya udah deh kalau lu nggak biarin kita bebas, gini aja deh, boleh nggak? Kita minta waktu ke padang gurun sebentar aja, hanya untuk beribadah kepada Allah kita. Diizinin nggak? Nggak. Jadi saya selalu bilang, kalau lu tuh nggak kerja, kalau lu kerja tapi nggak punya waktu untuk ibadah, nggak punya waktu untuk istirahat, itu namanya dikerjain, bukan kerja. Ya, dan di momen kayak gini, kita harus dengan berani. Gini, sekarang kan lagi trennya 6 bulan terakhir namanya work from home. Di work from home, kita harus dengan tegas bilang, oke, jam kerja saya segini sampai segini. Sisanya walaupun saya di rumah terus, saya tetap harus istirahat. Ya, Anda nggak bisa kontak saya lagi di atas jam 6, misalnya. Seperti hanya saya pulang kantor jam 6, misalnya. Ya dong, nggak bisa dong, bos bilang, tapi kalau di rumah terus, ya nggak bisa dong, kalau di rumah terus bukan artinya gue kerja terus. Ya work from home, ada yang mesti benar-benar home, benar-benar di rumah untuk beristirahat. Dan buat saya itu hak kita kok, sebagai buruh, labor. Kita juga punya hak kok. Kita kan bukan budak. Ya, kita kan budak itu kan nggak punya hak. Budak makanya dibayar depannya tuh gede karena dibeli. Jadi bebas diapain aja. Tapi kan kita bukan budak, kita pekerja, kita worker, kita buruh, kita labor. Kita punya hak. Ya, makanya ada May Day, hari buruh. Ya, kita punya itu. Kita mesti ingat pada akhirnya istirahat itu yang kita butuhkan. Karena jujur aja kalau kita renungin ke belakang, kalau lagi sakit itu, aduh, ngerepotin semua orang. Kita ngerasa nggak berharga karena nggak bisa kerja dan semuanya kelimpungan, duit yang keluar jauh lebih gede. Jadi pada akhirnya lebih mendingan kita mengajukan dengan hormat, Pak, badan saya ini orang, Pak, bukan robot. Pada akhirnya dengan hormat, saya minta izin. Maksudnya, kalau emang dibutuhkan lembur, saya lembur, tapi kalau tiap hari lembur, ya yang bener aja, Pak. Itu. Buat saya, itu udah saatnya kita harus berani. Demikian. Sekarang kita hidup di era di mana semuanya itu mandiri. Semua orang bisa bikin bisnis sampingan sendiri. Yang akhirnya beberapa bahkan dengan berani buka peluang, dan akhirnya malah jadi utamanya dari sampingannya. Dan kita hidup di era itu sebenarnya. Jadi korporat pun juga nggak bisa memperbudak kita. Ya, makanya ada istilah budak korporat. Ada istilah itu. Buat saya nggak suka kata budak, karena budak nggak punya hak. Tapi kita ini buruh, kita ini labor, kita punya hak. Minimal untuk beristirahat. Kita punya hak. Dan hak ini mesti kita perjuangkan. Ya, kita bekerja dengan rajin, kita mengabdi kepada perusahaan, tapi kita bukan budak. Ya, kita bekerja karena bersyukur. Kita bekerja dengan sukacita. Kita mengabdi dengan tahu bahwa kesejahteraan perusahaan ini adalah kesejahteraan saya juga, karena itu yang Alkitab ajarkan kan.
Usahakan kesejahteraan ke tempat atau ke kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraan kota itu kesejahteraanmu sendiri. Dan biar pekerjaan kita harusnya membuat kita juga bisa dihormati at least dalam hal beristirahat. Karena sekali lagi kalau udah sakit lebih mahal, jauh lebih mahal. Itu sih kalau saya akan mengupayakan tetap ada waktu untuk benar-benar istirahat. Ada pit stop. Karena pit stopnya emang ya tadi seperti yang dibahas, maksudnya untuk ambil pit stop seorang pembalap harus mengorbankan tadi, mengorbankan posisinya udah nomor 1, tiba-tiba dia mesti pit stop nggak ya, pit stop nggak ya, udah pit stop deh kan gitu. Akhirnya dilewatin jadi nomor 4, mungkin mesti ngejar lagi, kelewatan berapa detik, berapa menit. Tapi ya tadi, kalau kita berharap ini sampai finish dan kita bisa finish bahkan di podium nanti, kita harus benar-benar berani ambil keputusan untuk ini batasnya, ini yang Tuhan udah tetapkan, ya karena kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kita percaya bahwa Tuhan lebih tahu daripada kita. Kalau dia bilang you need rest, kita akan bilang amin. Yes Lord, I agree. Ya Tuhan, saya setuju. Tapi bos saya belum tentu amin. Tapi ntar saya coba maju. Ya, izinkan saya beristirahat daripada saya sakit nanti malah ribet. Ya, gitu Pak. Kalau saya sih di era sekarang kayaknya mesti berani kayak gitu. Kalau kata Pak Kris, kita kan harus tahu bekerja itu dengan istirahat harus ada ya tetap karena kita bukan robot kan. Nah, ini ada pertanyaan, kapan kita itu tahu kapan kita saatnya bekerja dan memerlukan istirahat? Mungkin kita bekerja lagi bagus-bagusnya Pak performannya gitu. Tapi apakah kita saat itu harus stop juga Pak? Istilahnya mungkin lagi dapat berkat, lagi di saat senang gitu, bukan di saat yang susah gitu. Apakah itu tetap gitu Pak? Harus ya seperti tadi penggambaran yang tepat tadi kan, di posisi kita udah di nomor 1 misalnya, tetap harus ambil itu karena kita tahu kita nggak pernah tahu kapan momen seperti ini datang misalnya. Ya gini, berapa orang mayoritas mereka yang tidak pernah menabung, hanya work hard dan party harder, menyesal sekali pasti 6 bulan terakhir selama ini nggak pernah nabung. Selama ini ketika lagi di top performance gila-gilaan, ya, ntar lagi kita liburan, pandemi, boro-boro liburan, duitnya nggak bisa dipakai, nggak bisa kemana-mana, akhirnya bingung sendiri mau ngapain. Jadi pada akhirnya firman Tuhan buat aku terlalu indah untuk diabaikan. Ketika Tuhan bilang formatnya udah benar, 6 hari kerja, 1 hari istirahat, itu mesti benar-benar dihargai. Ya, berbicara tentang Sabat, kita nggak perlu ributin itu hari apa. Karena nggak relevan. Karena ada orang yang kerjanya justru sibuknya di hari Sabtu dan Minggu. Semua yang kerja di entertain misalnya. Semua yang kerja di bagian nyewa, misal sound system dan whatnot, mereka kerjanya justru banyak ribet di hari Sabtu dan Minggu. Ya, ini bukan bicara hari apa, tapi mesti ada. 6 hari lamanya mesti kerja, 1 hari mesti istirahat. Dan itu satu format yang udah terbaik yang Tuhan ciptain. Ya, makanya sampai kalau bicara hari ya, anggap bicara hari, sampai hari Minggu tuh warnanya merah loh di kalender. Dan Tuhan berkarya lewat sejarah untuk bikin hari itu merah. Ya, hanya untuk kasih sinyal bahwa 6 hari kamu kerja, ya 6 hari warnanya hijau atau biru atau hitam, 1 hari merah. Unit rest. Itu cuma satu sinyal aja, unit rest. In the end of the day, tek. Walaupun lagi topik performance, pada akhirnya udahlah. Namanya juga berkat. Kalau orang dunia bahkan sampai berani bilang gini loh Pak, berkat itu nggak akan kemana, dia bilang. Jadi, dan ada satu lagi, kalau saya sebagai orang Jawa, ada istilah ini, jangan ngoyo. Dia bilang, ngoyo tuh kayak maksain gitu loh, maksain dan naif, berpikir ayo mumpung lagi gini ayolah gitu-gitu. Please jangan. Segala sesuatu yang kita tabung sekarang akan kita tuai nanti. Kalau kita kerja keras di sini dalam arti kerja keras sebagai kuda, maksain forsir, nanti tuanya sakit-sakitan. Saya udah ketemu banyak orang yang akhirnya nasehatin saya, nak, walaupun masih muda, please deh jangan sampai nggak punya istirahat. Ya, beberapa hamba Tuhan nasihatin saya, kamu tuh mondar-mandir di sana sini, posternya muncul di sini, posternya muncul di situ, istirahat, kata dia. Walaupun saya masih muda Om Gigi, aku tahu, aku juga dulu berpikir seperti itu. Ya, tapi kalau saya tahu dulu cara beristirahat yang benar sesuai firman Tuhan, saya bisa mungkin lebih sehat sampai sekarang. Dia bilang, tapi sekarang saya udah susah kayak gini karena apa yang saya tabur itu yang saya tuai, dia bilang. Jadi bahkan hamba Tuhan senior pun mengingatkan saya untuk beristirahat, untuk punya waktu. Ya, teguran dari istri saya ketika saya drop di rumah sakit di satu bulan Natal, bulan Desember itu jadi paling gila karena hamba Tuhan nggak pernah pulang, yang hampir nggak pernah pulang. Akhirnya saya dirumahkan, dikondisikan di pit stopin sama Tuhan, sakit terkapar di rumah sakit. Terus istri saya bilang kayak gini,
kamu tuh kecapean tuh badanmu, kenapa sih mesti diambil semua? Dan saya bilang dengan yakin sebagai hamba Tuhan dan laki-laki, saya bilang, tapi kan ini pelayanan, Beb. Saya bilang, nggak mungkin dong saya menyingkirkan pelayanan. Ya pelayanan sih pelayanan, tapi kan nggak semua harus diambil. Lagian gini, kalau kamu bilang nggak bisa, for the sake of istirahat, ya, kamu bilang nggak bisa, mereka kan cari pendeta lain. Kalau khotbah kan bisa digantiin. Tapi kalau sakit kayak gini, jadi suami sama jadi ayah siapa yang bisa gantiin, kata istri saya. itu tonjokan buat jiwa saya. Dan mulai detik itu saya mulai berani untuk ambil, bahkan ketika lagi rame-ramenya lagi di sana sini, saya berani bilang kayak, oh ini enggak, tapi itu tuh kosong Pak kalendernya. Iya, kan saya juga butuh napas gitu. Saya butuh istirahat ya, walaupun kalendernya kosong. Ya kadang orang suka gitu juga. Tuh bisa tuh Pak, ada yang kosong tuh Pak. Yang kayak saya bilang, saya juga manusia. End of the day, saya mending putuskan untuk beristirahat daripada saya mesti di pit stopkan secara sengaja karena bannya meledak atau apanya kenapa gitu kan, ada yang gitu akhirnya mobilnya di pit stopin karena nggak sengaja, karena dia kenapa, karena dia menolak untuk ambil pit stop. Dan saya rasa udah cukup banyak waktu saya habiskan untuk menyesal, dan saya nggak pengen ada penyesalan lagi di ke depan. Jadi at least kita belajar dari kesalahan kita, karena terlalu forsir, kalau bahasa Belandanya tuh terlalu forsir. Ya, dan saya berharap kita ikutin apa yang Tuhan bilang. Kalau dia bilang kamu suruh beristirahat, artinya kita membutuhkannya. Dan dia lebih tahu dari kita. Itu sih, harus berani. Lalu next question Pak. Ya. Saat kita tadi harus take a rest, nah itu tuh gimana Pak? Apakah kita hanya berdiam diri atau justru melakukan hal produktif lain seperti quality time dengan Tuhan, dengan keluarga, atau me time, atau memang harus berhubungan dengan Tuhan terus gitu Pak? Buat saya yang namanya, kalau udah berkeluarga ya, saya nggak setuju ada namanya me time. Buat saya me time itu ya our time, karena kan mereka bukan lagi dua tapi satu. Buat saya waktu keluarga itu me time. Ya bukan itu sesuatu yang gimana. Dan waktu keluarga juga bisa sangat rohani. Di tengah liburan kita, sekali lagi, perkatakanlah Taurat itu siang dan malam, entah kamu lagi makan, dalam perjalanan, pada akhirnya lagi liburan pun kita harus terus mengingatkan saudara keluarga-keluarga kita bahwa ini karena Tuhan baik loh. Nah, jadi biar mereka tetap ngerti bahwa papahnya ini bukan kayak rohani ketika dia lagi ngapain, tapi ketika lagi liburan dia duniawi. Enggak juga. Pada akhirnya liburan itu part, dan itu jadi satu kesatuan. Makanya tadi secara peraturan Yahudi yang boleh dilakukan di hari Sabat adalah beristirahat dan membahas firman Tuhan. Ya bukan arti kita betapa berdoa sendiri terus malah menyendiri, me time. Saya secara pribadi saya lebih mending nyanyi bareng, nyembah Tuhan sama-sama, kita nonton film rame-rame, sambil terus mengingatkan film tadi jagoannya kayak Tuhan Yesus ya gitu. Saya akan terus perbincangan rohani itu nggak pernah berhenti Pak. Pada akhirnya gini, karena rest mengingatkan kita bahwa kita juga makhluk rohani, bukan cuma jasmani. Ya, dan membuat Senin, kasarnya gini, kalau kita rest di hari Minggu, kita diingetin bahwa kita makhluk rohani kan, kita dengar firman, kita kebaktian, dan Senin sampai Sabtunya, karena sudah diingatkan bahwa kita makhluk rohani, Senin sampai Sabtunya kita hidup seimbang. Kita justru malah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, mengingat bahwa avoda, work is worship. Ya, pekerjaan adalah bahkan penyembahan kita, tapi rest is holy. Ya, pada akhirnya bukan tentang nggak ngapa-ngapain. Kata siapa suruh nggak ngapa-ngapain? Emangnya kita, karena gini, aku nggak tahu yang ikut aliran kekristenannya apa. Ya mungkin kalau ada yang Advent emang nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi kan kalau saya pribadi bukan Advent. Ya, saya pribadi justru pakai hari Sabat buat beribadah, habis beribadah jalan-jalan, bahkan di tengah jalan-jalan saya masih terus berkhotbah, anak-anak saya mungkin bosan, tapi at least they know exactly kita ini bukan cuma jasmani, tapi juga rohani. Jadi jangan sampai mereka bekerja, work hard, dan party harder. Ya, dia cuma bekerja, habis itu gila-gilaan. Ujungnya cuma duniawi doang, nggak inget bahwa dia bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Ya, itu doang sih sebagai orang tua yang bisa kita ingatkan terus, ucapkan terus. Bersyukur ya sama Tuhan, Tuhan tuh baik. Ayo kamu yang berdoa sekarang. Dan buat saya itu yang indah dan itu yang Tuhan mau. Gitu. Ya. Oke Pak. Untuk pertanyaan berikutnya. Sekarang ini kan banyak sekali ya Pak, suami istri yang bekerja masing-masing. Ya. Nah, untuk suami istri sendiri gimana Pak mengatur waktunya kalau ingin
ambil rest gitu Pak? Karena kan mungkin suami Nggak bekerja, bareng ya, istri nggak bareng jadinya giliran di rumah, timingnya. atau giliran istri bekerja, suami mungkin yang nggak ketemu lah gitu, istilahnya Ya, waktunya nggak ya, matching Pak. ya, Sementara kan tadi Pak Kris sempat bilang juga mungkin rest itu salah satunya quality time dengan keluarga bareng-bareng, menyembah bersama, ya. mesbah keluarga. Nah, tapi kalau yang waktunya sama-sama sibuk gimana Pak? Ya, itulah dilemanya. Gini, sedikit banyak saya tipe orang yang sangat konvensional dalam hal ini. Saya percaya yang mesti kerja itu laki. Perempuan bukan nggak boleh kerja. Bisa aja kerja, asal bisa bagi waktu. Gini, 6 bulan terakhir kita diajarin ketika anak-anak sekolah dari rumah. Itu sebuah kayak, apa ya, teguran dan yang nggak enak sebenarnya. Karena kalau akhirnya dua-duanya kerja, terus anaknya sekolah sama siapa di rumah? Sekolah sendiri, sama mbak, sama opa oma gitu. Pada akhirnya kita kerja tapi ngerjain opa oma. Opa oma udah kerja seumur hidup nih gedein kita loh. Maksudnya habis itu dia mesti gedein anak-anak kita juga gitu. 6 bulan ini jadi banyak banget yang akhirnya memutuskan untuk istrinya tadinya kerja posisinya bagus, ada yang di atas suaminya. Tapi dia akhirnya beranikan diri, saya ini kan ibu, saya nomor satu itu ibu. Ini bagian saya adalah tentunya anak-anak saya. Ya, dan dia akhirnya dengan berani buka usaha kecil-kecilan, dan akhirnya karena akhirnya work from home juga, akhirnya dia menyadari bahwa oh iya ya enakan di rumah ya sebenarnya. Saya bisa sambil gini, jualan itu, bikin ini, bikin itu. Tapi anak-anak juga bisa diawasin sekolahnya. Dan pada akhirnya posisinya ini kembali diposisikan semula. Gini, saya bekerja di satu perusahaan selama 6 tahun. Satu perusahaan yang sangat feminis. Isinya itu ibu-ibu, mayoritas, bapak-bapak beberapa. Ya, dan ibu-ibunya semuanya superwoman. Beberapa akhirnya menikah dan bercerai dan jadi single mom dan segala macam. Buat saya nilai itu. Saya melihat satu nilai yang sangat tidak alkitabiah menurut saya. Ya, tidak alkitabiah. Jadi mereka ini mengejar karir di kantor, sementara ya suami-suaminya sibuk dengan hobinya sendiri, jadi bapak rumah tangga. Buat saya kebalik. Jadi please ketika Tuhan kasih hukuman, sebenarnya hukuman ini untuk mengembalikan manusia kepada desainnya masing-masing. Laki-laki bekerja, ya perempuan untuk hamil dan sakit bersalin. Pada akhirnya ini satu peran yang mesti dikerjakan secara bersama. Bayangin kalau cuma satu yang bekerja, akhirnya ambil holiday semuanya bisa. Tapi kalau dua-duanya kerja, buat saya tetap masih problematik. Karena ada yang dipaksakan. Ada yang dipaksakan. Ya, feminisme berkembang tahun 60-an ketika dengan jargon bahwa I can do it, saya bisa. Perempuan bisa tanpa laki-laki. Itu jargonnya. Ya, tapi laki-laki sejati akan berkata, iya emang lu nggak perlu gue. Tapi gini, you don't have to do it, let me do this. Laki-laki sejati akan bilang bahwa apa kamu tidak bekerja biar saya. Bukan nggak boleh ya sayang, bukan, tapi nggak perlu. Karena ada yang membutuhkan kamu. Sekali lagi tadi, seperti istri saya bilang kepada saya, ya kalau khotbah bisa ada yang gantiin, tapi jadi papa sama jadi suami nggak ada yang bisa gantiin. Buat saya juga sama. Peran seorang ibu nggak ada yang bisa gantiin. Nggak pembantu, nggak guru les, ya nggak apalagi bapak rumah tangga, udah pasti nggak bisa. Ya, pada akhirnya 6 bulan ini banyak memposisikan semuanya di posisi yang semestinya. Gitu. Itu pandangan pribadi saya sangat personal dan istri saya. Ya istri saya duluan bekerja daripada saya dulu. Awal masih pacaran dan menjelang menikah. Tapi pas menikah, khususnya pas dia hamil, saya putuskan gini, Beb, you don't have to. Let me do this. Ya saya bekerja pontang-panting. Di awal-awal itu sampai akhirnya 2015 Tuhan panggil saya full time. Dan saya takut karena saya nggak mau nyari duit dari pelayanan. Buat saya pelayanan adalah pelayanan. Saya mau memberi hidup. Dan dengan segala alasan rohani saya bilang saya nggak mau full time. Itu kesekian kalinya saya tolak panggilan itu. Dan akhirnya ada seorang hamba Tuhan menegur saya, kalau emang Tuhan pengen kamu full time, alasan serohani apapun adalah perlawanan terhadap Tuhan. Dan saya akhirnya menyadari, iya juga ya. Alasan serohani apapun jadi perlawanan terhadap Tuhan. Saya bilang, akhirnya saya beraniin aja ambil langkah iman itu. Sejak 2015. Sampai saat ini. Dan dengan satu impresi dari Roh Kudus bilang gini, kalau engkau hamba Tuhan, ya kamu nggak perlu pusingin gimana cara kamu digajinya. Karena gini, kalau kamu hamba Tuhan, Tuhan adalah Tuanmu. Yang mikirin mesti gaji, karyawan itu bukan karyawan, itu bosnya. Dan saya pegang itu sampai hari ini. Orang bertanya gimana caranya bertahan, Pak? Pelayanan banyak yang dibatalin. Saya bilang, dari 2015 sama persis. Sama persis cara Tuhan kasih makan saya, dan sama persis iman saya nggak pernah goyah. Sampai detik ini. Salah satu keputusan yang disyukuri oleh istri saya, putusan terbaik yang pernah saya ambil di tahun 2011 adalah bilang, dia mesti berhenti kerja, biar saya yang kerja.
Dia bilang, thank you for doing that. Walaupun resikonya pemasukan berkurang tengah. Dia bilang. Bahkan lebih gede kayak gaji dia dibanding saya. Tapi keberanian untuk itu, dia bilang. Buat saya itu, saya yakin pasti itu dari Roh Kudus. Karena kamu saya tahu sedikit banyak agak penakut. Saya bilang, it is. Tapi bersama Tuhan. Ya kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Pada akhirnya kita harus berani ambil keputusan itu. Yang mungkin 6 bulan ini jadi pelajaran yang kurang enak, tapi berharga. Dan saya berdoa biar ada keputusan-keputusan berani yang diambil sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu. Buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat masa depan kita semua. Thank you. Satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oh ya. Bagaimana caranya supaya res dan hubungan kita dengan Tuhan bisa semakin dekat? Saat segalanya sekarang ini serba Zoom Pak, serba online. Karena feel-nya susah gitu. Nah, dulu kan offline ya Pak, mungkin bisa merasa feel seperti apa. Kalau sekarang kan kayaknya kalau online tuh kurang greget gitu Pak. Sebagai orang yang sekolah Alkitabnya online, sebagai orang yang benar-benar nggak pernah sekolah Alkitab, tapi semuanya serba online lewat khotbahnya hamba Tuhannya online, lagu-lagunya saya dengar online sambil kerja waktu itu di kantor. Ya, buat saya argumen ini lemah. Argumen ini lemah kenapa? Karena Tuhan nggak terbatas ruang dan waktu. Kemajuan teknologi mestinya membantu kita untuk tadi have the feel. Saudara percaya atau enggak? Patokannya bukan feeling. Entah kita ngerasain atau enggak, Tuhan itu menepati janjinya. Dia bilang kepada Yosua, I will never leave nor forsake you. Saya tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Dan sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang kepada semua yang mendengarkan dia, I will be with you till the end of time. Saya akan beserta dengan kamu sampai kesudahan zaman. Dan buat saya, 6 bulan ini jadi justru membereskan kita. Apa artinya ibadah? Karena gini, kalau emang benar kita butuh semua euforia itu, sensasi, ngumpul bareng-bareng, kita baru berasa lebih dekat sama Tuhan. Ya, satu hamba Tuhan yang saya kagum, yang bernama Philip Mantova. Pak Philip bilang kayak gini, dia bilang kalau kita cuma bisa bersinar ketika kita kebaktian rame-rame, dan ketika di tengah kenyataan sehari-hari kita melempem dan gelap, jangan-jangan emang kita nggak pernah bersinar. Cuma karena semuanya lagi bersinar pas rame-rame, kita berasanya terang karena semuanya terang. Padahal pas kita di dalam kegelapan kita, di kamar kita, di dalam pergumulan kita, ya di kerjaan kita nggak bisa bersinar. Berarti sebenarnya kita nggak pernah bersinar. Dia bilang, wow, menarik. Dan kita tahu pada akhirnya kita hanya bisa bersinar ketika kita melekat sama Dia, Sang Terang. Ya, dan 6 bulan ini mengajarkan sekali lagi banyak ngeberesin banyak hal dalam hal bergereja, ya dalam hal sebagai anak Tuhan di mana kita dulu bisa berdoa minta tolong pendeta datang ke rumah doain tumpang tangan. Sekarang boro-boro ke rumah malah serem, ya kan? Akhirnya diajarin buat apa? Dikondisikan untuk mandiri sama Tuhan, ya kan? Bangun nggak harus pas kebaktiannya mulai. Kebaktiannya bisa kita tonton ntar sore kan gitu. Jadi kita diajarin untuk lebih mandiri loh. Untuk lebih mandiri, nggak bergantung sama pendeta, nggak bergantung sama gereja. Kita benar-benar bergantung sepenuhnya sama Tuhan dan mestinya bersyukur karena kemajuan teknologi. Ya kita nggak bisa ketemu, tapi pesannya tetap nyampe. Ya kan? Kita tetap bisa menikmati pujian penyembahan tadi dari tim yang salah satunya saya kenal tuh. Ya ada teman saya main gitar tadi. Saya juga kaget, ketemu. Ya kan? Saya lihat walaupun nggak bisa lihat secara langsung. Tapi pada akhirnya 6 bulan ini mengajarkan kita, Tuhan itu nggak terbatas ruang dan waktu. Bahkan dia jelas nggak cuma tinggal di gereja, di bangunan. Ya, Allah kita di sorga tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak dilayani oleh manusia seolah kekurangan apa-apa, tapi dari Dialah kita justru memperoleh segalanya. Pada akhirnya biar kebenaran itu mengingatkan kita, biar kita nggak lagi mengandalkan perasaan kita. Ya, tapi percaya kebenaran. Kalau Tuhan bilang, saya nggak pernah tinggalin kamu, nggak pernah biarin kamu. Biar kita mampu, iman kita melampaui perasaan kita. Faith over feelings. Iman mengatasi perasaan. Karena Tuhan nggak sebatas perasaan. Tuhan itu tetap ada walaupun kita lagi nggak ngerasain Tuhan. Dan biar 6 bulan ini, walaupun kita lagi nggak bisa ngerasakan Tuhan kayak Tuhan jauh. Tapi biar kita percaya kebenaran ini bahwa Tuhan nggak pernah jauh. He is here and He is near. Dia di sini. Dan Dia dekat, Dia nggak pernah tinggalin kita. Ya, ini pit stop, Dia yang izinkan terjadi. Kita dikondisikan untuk ambil ini. Ya, walaupun dunia ini, orang dunia pada kebingungan, kelimpungan, biar anak-anak Tuhan bisa ngelihat ini. Kalau kita rugi, kita cuma ikut kelimpungan, ikut bingung, ikut sampai kapan ya kayak gini.
bukan ngelihat semua yang kita bisa fokus tadi. Ada 7 hal tadi kita bisa fokus. Komitmen kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada keluarga, komitmen kita kepada gereja, komitmen kita kepada penginjilan. Ya, di momen ini justru anak-anak Tuhan yang bisa lihat, ini pasti ada maksudnya nih saya dirumahkan, kan gitu. Ini pasti ada maksudnya saya nggak boleh pergi-pergi. Ini pasti ada maksudnya. Ya, saya nggak bisa kegiring oleh kegilaan perlombaan dunia ini. Ya, Tuhan mengingatkan saya bahwa dia udah dekat. Ya, dunia ini akan berlalu. This world is not our home. Ya, dan kita punya tugas sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya sebagai pria duniawi, tapi pria yang juga rohani. Pria-prianya Tuhan yang bisa diandalkan. Oke, thank you Pak Kris. Yang saya pelajari dari pit stop, jadi kita harus tahu kapan kita bekerja, kapan kita ambil waktu untuk beristirahat. Karena dengan beristirahat bukan berarti kita mundur. Tapi dengan mengambil waktu beristirahat tersebut, kita justru berhenti sejenak dan dapat maju untuk lebih berproduktivitas. Dan lewat istirahat tersebut kita bisa mengevaluasi performa kita, mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan, bahkan dengan keluarga kita sendiri, dengan pekerjaan kita, dan balik lagi, kita juga harus membuat performa kita semakin lebih baik lagi ke depannya. Oke Pak Kris, mungkin kita sudahi acara VMM malam ini, dan boleh minta Pak Kris untuk pimpin doa. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, di akhir ibadah ini kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kehadiran-Mu yang selalu mengubahkan kami. Kami sadar bahwa Engkau hadir bukan karena kami bisa lihat Engkau ada di sini, tapi karena suara-Mu sangat dekat. Kami meyakinkan diri kami bahwa Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami 2 tinggi, bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak. Engkau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami 2 tinggi untuk mengingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini tujuan kami mengangkat tangan, karena ini kerinduan terbesar kami, Tuhan. Kami rindu jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami, pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami tinggal, di tempat kami berusaha dan bekerja, tempat kami menimba ilmu, di gereja kami melayani, di negara kami berada, bahkan dimanapun. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh itu tinggal di dalam kami. Roh yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat buat sesama dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang lagi untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu, semua pria-pria yang bisa diandalkan, yang telah diberkati dan siap, rindu, dan rela untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus, semuanya berkata, amin. 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 Oke, Pak Kris, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan pada malam hari ini. Thank you. Dan VMM, yes.